Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahur Rahmah, Magister Pendidikan dengan nomor induk dosen nasional 02 1505 9003 dengan peserta sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2024. Saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu di program studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Nurul Huda, yaitu Ekonomi Moneter. Mata kuliah Ekonomi Moneter diprogram oleh mahasiswa pada setiap semester ganjil, yakni berbobot 2 SKS. Mata kuliah ini membantu mahasiswa agar memiliki pemahaman teoritis dan analisis kritis tentang konsep dan aplikasi masalah-masalah di bidang moneter. Dalam mata kuliah ini berisi tentang materi seperti uang, suku bunga, pasar modal, analisis struktur keuangan, bank sentral dan bank umum, kebijakan moneter, masalah pembayaran dan standar moneter internasional, konsep valuta asing dalam perekonomian terbuka. Untuk memberikan proses pembelajaran yang bermakna, perkuliahan ekonomi moneter menerapkan metode ceramah, diskusi kelompok, dan model pembelajaran yang saya gunakan cooperative learning dan discovery learning serta problem based learning. Discovery learning dengan pendekatan cooperative learning, mahasiswa akan disuguhkan beberapa kasus dari isu-isu terkini, baik dari jurnal ilmiah, artikel berita, pengamatan di lapangan secara individu maupun kelompok yang bertujuan untuk mencari gagasan dan solusi terhadap kasus-kasus tersebut. Seperti kasus dirancang untuk dipresentasikan bahan-bahan kajian untuk mencapai tujuan pembelajaran. Capaian pembelajaran mata kuliah ekonomi moneter antara lain sebagai berikut. 1. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dan ruang lingkup ekonomi moneter. Kedua, mahasiswa mampu memahami pengertian dan fungsi uang. Ketiga, mahasiswa mampu memahami peran uang dalam perekonomian. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami suku bunga dan jenisnya. Yang kelima, mahasiswa mampu memahami bank dan lembaga keuangan bukan bank. Yang keenam, mahasiswa mampu memahami sejarah perkembangan sistem moneter dan beberapa konsep teori moneter. Yang ketujuh, mahasiswa mampu memahami teori permintaan dan penawaran uang. 8. Mahasiswa mampu memahami krisis moneter dan peranan kebijakan moneter terhadap perekonomian. 9. Mahasiswa mampu memahami teori inflasi. Yang ke-10, mahasiswa mampu memahami masalah pembayaran dan standar moneter internasional. Adapun materi pembelajaran mata kuliah ekonomi moneter ini adalah yang pertama, ruang lingkup ekonomi moneter, peran ekonomi moneter dalam perekonomian, pengertian dan fungsi uang, nilai dan harga uang, commodity money, fiat money, dan electronic money, peran uang dalam perekonomian, perputaran uang dan barang, uang dan kegiatan ekonomi sektor real, pengendalian jumlah uang beredar, neraca bank sentral, uang primer, sisi permintaan dan sisi penawaran, multiplier uang, bank umum dan bank sentral, dan lembaga keuangan bukan bank, teori permintaan dan penawaran uang, kebijakan moneter, krisis moneter, dan peran kebijakan moneter terhadap perekonomian, inflasi, dan yang terakhir adalah pembayaran dan standar moneter internasional. Metode pembelajaran yang diterapkan selalu saya update setiap semester sehingga pembelajaran tidak monoton dan tidak membosankan bagi mahasiswa. Tujuannya adalah agar dapat meningkatkan kompetensi mahasiswa sesuai yang diharapkan sehingga lulusan prodi ekonomi FIP Nurul Huda dapat bersaing di dunia kerja. Proses pembelajaran di kelas melibatkan mahasiswa untuk terlibat aktif dan kolaboratif. Dosen memaparkan video pembelajaran ataupun kasus-kasus kepada mahasiswa. Mahasiswa menyimak dan menganalisis, mengumpulkan informasi dan memverifikasi serta melakukan diskusi dengan mahasiswa lain secara berkelompok, kemudian mempresentasikan hasil pengamatan, dan kemudian dosen menjelaskan dengan ceramah untuk memperkuat hasil pemaparan materi diskusi. Dalam sesi diskusi, dosen selalu memberikan bimbingan. Dosen dan mahasiswa berinteraksi langsung.
Mahasiswa dapat saling bertanya, dosen memberikan respon dengan topik-topik tertentu. Selain itu, saya memberikan tugas atau proyek yang melibatkan pemecahan masalah. Selama pengerjaan tugas, mahasiswa dapat berdiskusi dengan dosen jika mereka menghadapi kesulitan atau memerlukan bimbingan tambahan. Saya juga menggunakan pembelajaran dengan analisis beberapa kajian artikel terbaru tentang ekonomi moneter saat ini. Mahasiswa dapat diharapkan mampu menganalisis tren peran uang dalam perekonomian tersebut secara kolaboratif sehingga terjadilah interaksi aktif mahasiswa dan dosen. Teknik penilaian dalam perkuliahan ini adalah menggunakan tes hasil belajar, penilaian proyek, dan penilaian kemampuan analisis mahasiswa. Penilaian mahasiswa secara umum menggunakan bobot presentase yaitu tugas sebesar 15%, kehadiran 15%, keaktifan 5%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 35%. Berikut ini merupakan salah satu tampilan dari proses pembelajaran mata kuliah ekonomi moneter di program studi pendidikan ekonomi. Mari kita saksikan video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, alangkah baiknya sebelum kita melakukan pembelajaran di hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk Kosma, silahkan dipimpin doanya. Sebelum kita melaksanakan kuliah hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Nia Maulidia, Bu. Oh, Nia Maulidia, kenapa sakit? Sakit, Bu. Oke, kita doakan ya, mudah-mudahan si Mbak Nia Maulidia dalam diberikan kesehatan agar bisa bertemu di MK kita selanjutnya ya di minggu depan. Amin. Oke, masih ada yang ingat materi kita di minggu lalu? Masih. Oke, minggu lalu kita membahas tentang apa? Definisi uang dan fungsi uang. Oke, kemarin kita sudah membahas tentang pengertian uang, terus kemudian jenis-jenis uang dan fungsi uang. Untuk hari ini ya, pertemuan kita di pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang peran uang dalam perekonomian. Nah, tujuan kita hari ini untuk belajar yakni mahasiswa dapat memahami dan mampu menganalisis tentang peran uang dalam perekonomian, begitu ya. Oke, kita tahu bahwa uang ini memiliki peran yang sangat penting. Iya, sangat penting sekali ya, apalagi di zaman era modern saat ini. Kalau semisal dulu kita tahu bahwa uang itu ya bentuknya hanya kertas, terus kemudian logam seperti itu. Tapi kalau sekarang ini ada uang modern yakni uang elektronik. Elektronik ini juga nantinya akan bermacam-macam begitu ya. Ada uang ada uang Bitcoin, terus kemudian apa lagi? Dana, terus kemudian ShopeePay, Cbank, kartu kredit, kartu debit itu termasuk adalah uang elektronik begitu ya. Oke, hari ini kita akan membahas tentang itu, tapi sebelum jauh kita membahas tentang perekonomian, peran uang dalam perekonomian, Ibu akan menyajikan video yang mana nantinya kalian dibagi dua kelompok ya. Baiklah, kita akan menyimak ya video, terus kemudian jangan lupa nanti memberikan kesimpulan setiap kelompoknya ya. Oke, silakan diamati. Kita mempunyai banyak kebutuhan, mulai dari kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, rumah, sampai dengan hiburan seperti nonton bioskop atau pergi berlibur. Untuk bisa memenuhi berbagai kebutuhan tersebut, kita memerlukan uang. Tentunya kita menginginkan supaya uang yang digunakan nilainya bisa stabil. Coba bayangkan apabila uang yang kita gunakan nilainya berubah-ubah atau bergejolak. Contoh ekstrimnya, hari ini untuk berbelanja kebutuhan bulanan, kita harus mengeluarkan uang Rp500.000.
Tiba-tiba bulan depan ketika kita belanja bulanan lagi dengan jumlah barang yang sama, harganya naik jadi 2 kali lipat. Oke, itu tadi video ya tentang peranan uang, termasuk juga tentang kebijakan ekonomi ya, ekonomi moneter. Nah, oke, silahkan berdiskusi untuk nanti dipresentasikan ya, setiap kelompok dipresentasikan, silahkan. Oke, sudah selesai ya diskusinya. Oke, untuk satu perwakilan kelompok boleh maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Dipersilahkan kelompok 1 terlebih dahulu. Silahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari penjelasan yang telah disajikan Ibu tadi mengenai uang itu sebagai alat tukar, yaitu uang digunakan untuk memfasilitasi pertukaran barang dan jasa. Tanpa uang, masyarakat harus melakukan barter yang sangat tidak efisien karena memerlukan kecocokan kebutuhan antara dua pihak. Dengan adanya uang, transaksi dapat dilakukan dengan lebih cepat dan mudah, yang pada gilirannya meningkatkan efisiensi ekonomi dan perdagangan. Uang sebagai satuan hitung. Uang menyediakan standar ukuran nilai yang konsisten. Ini memungkinkan individu dan bisnis untuk menetapkan harga barang dan jasa, membuat anggaran, dan melakukan perencanaan ekonomi. Sebagai satuan hitung, uang membantu dalam membandingkan nilai berbagai barang dan jasa secara lebih mudah. Mungkin itu saja yang bisa saya simpulkan. Oke, silakan. Selanjutnya kelompok 2 boleh maju presentasi untuk perwakilannya. Baik, di sini saya akan menyimpulkan video yang dipaparkan sama Ibu. Uang sebagai alat tukar. Saat uang kehilangan nilai dengan cepat, orang akan enggan menerima uang sebagai alat pembayaran. Mereka mungkin kembali ke barter atau menggunakan mata uang asing yang lebih stabil. Misalnya di Zimbabwe pada masa hiperinflasi, orang mulai menggunakan dolar AS untuk transaksi harian. Mungkin itu saja. Oke, beri aplaus untuk semuanya. Oke, itu tadi hasil pemaparan dari kelompok 1 dan kelompok 2, sangat luar biasa ya jawabannya. Oke, untuk itu kita mulai pembahasan kita terkait masalah peran uang dalam perekonomian tadi ya. Seperti yang kita tahu, memang uang itu sangat penting ya, tapi untuk uang sendiri itu ada pengertiannya. Kita ulas kembali untuk pertemuan yang minggu lalu ya. Pengertian uang adalah alat tukar yang diterima secara umum dalam suatu perekonomian. Ia berfungsi sebagai media pertukaran suatu satuan hitung dan penyimpanan nilai. Jadi ketika investasi kita menggunakan uang. Selain itu ada fungsinya juga. Fungsi uang adalah memfasilitasi transaksi ekonomi, memungkinkan pertukaran barang dan jasa secara efisien. Ia juga berfungsi sebagai alat ukur nilai dari membantu dalam pencatatan keuangan. Terus selanjutnya yaitu uang dan perkembangan ekonomi. Nah, kita tahu bahwa pembangunan uang mendorong spesialisasi dan perdagangan yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi. Artinya uang ini dapat membantu menumbuhkan perekonomian suatu negara. Jadi ketika perekonomian suatu negara itu baik, maka pertumbuhannya juga sangat terbantu, seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita bahas tentang jenis-jenis uang. Yang seperti kita tahu ada uang kartal, ada uang giral, terus kemudian ada uang elektronik. Nah, masing-masing ini punya bentuk yang berbeda-beda gitu ya. Yang pertama, uang kartal itu adalah uang yang memiliki nilai intrinsik seperti koin, emas,
perak dan memiliki bentuk fisik dan dapat ditukarkan secara langsung dengan barang dan jasa. Artinya uang yang kita gunakan setiap hari itu adalah uang kartal. Seperti itu ya, bentuknya bisa dilihat. Jadi ada pecahan 100, 50, 20, 10. Terus kemudian ada uang koinnya juga gitu ya, yang dari 100, 200, kemudian 500 dan 1000 begitu ya. Terus kemudian yang poin yang kedua, uang giral. Uang giral adalah uang yang tidak memiliki nilai intrinsik, tetapi dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Ini merupakan catatan utang atau saldo kredit di rekening bank. Jadi yang tercatat di sebuah bank gitu ya. Kalau semisal kita punya rekening, berarti angka kredit saldonya itu termasuk uang giral begitu ya. Terus selanjutnya yang ketiga yaitu uang elektronik. Uang elektronik adalah uang yang berbentuk digital seperti kartu debit, kartu kredit, dan uang elektronik diproses melalui sistem elektronik dan tidak memiliki wujud fisik. Ya seperti yang di awal tadi kita bahas, ada uang elektronik itu termasuk ada ShopeePay, Dana, terus kemudian IAC Bank, nah dan lain-lain itu merupakan uang elektronik yang saat ini memang berkembang untuk mempermudahkan kita gitu ya. Jadi kalau semisal kita nggak perlu capek-capek bawa uang dengan bentuk yang banyak, hanya pakai satu alat seperti itu, seperti handphone, iPhone dan lain sebagainya gitu ya. Oke, terkait masalah penawaran uang dan permintaan uang. Nah, ini ya bisa dipahami lah ya kalau semisal penawaran uang itu mengacu pada jumlah uang yang beredar di suatu negara. Penawarannya itu juga ditentukan oleh bank sentral. Jadi kita tahu bahwa memang bank sentral itu memiliki peran yang sangat penting, yakni untuk mengatur semua roda terkait masalah keuangan gitu ya, termasuk suku bunga, terus kemudian menentukan inflasi, terus kemudian pendistribusikan uang gitu ya, jumlah uang beredar itu adalah tugas dari bank sentral. Siapa itu bank sentral? Ya, Bank Indonesia. Jadi kita tahu bahwa di Indonesia itu bank sentralnya adalah Bank Indonesia yang memiliki wewenang untuk mencetak uang atau melakukan operasi pasar terbuka. Jadi terkait masalah hubungan internasional, pembayarannya juga diatur oleh bank sentral. Terus kemudian, nah ini kita tahu bahwa kita sudah membahas jauh tentang peran uang. Ini ada 3 peran uang dalam perekonomian. Yang pertama yakni alat tukar atau medium of exchange, seperti itu ya. Ya, ini kenapa menjadi alat tukar? Karena uang digunakan untuk memfasilitasi pertukaran barang dan jasa. Jadi kalau tidak ada uang, kalau zaman dulu kita barter kan susah ya untuk menentukan kira-kira nilainya sama gitu ya, dan kebutuhannya juga kira-kira nggak sama, jadi nggak dipertemukan. Sehingga untuk mempermudah itu agar sama-sama kita bisa bisa mudah untuk menerima, sama-sama saling bermanfaat gitu, jadi harus ada uang. Nah, uang ini sebagai alat tukar seperti itu ya. Nah, terus kemudian kita lanjutkan. Nah, kita ngomongin masalah peran uang tadi. Nah, kalau kita ngomongin masalah uang ya, karena uang ini adalah untuk sistem pembayaran, untuk mempermudah kita dalam bertransaksi ya. Jadi untuk pembayaran segala macam itu ya menggunakan uang. Jadi peranannya sangat penting sekali bagi kita gitu ya. Uang memiliki peran penting dalam sistem pembayaran modern sebagai alat tukar. Uang memfasilitasi transaksi ekonomi dengan efisien yang tinggi. Uang juga berfungsi sebagai satuan hitung, memungkinkan kita untuk menentukan nilai barang dan jasa. Jadi terukur ya, kalau semisal kita beli barang harga 9.900, uangnya 10.000, jadi ada tukarannya 100. Jadi bisa dihitung begitu ya. Terus kemudian dengan adanya uang itu juga mempermudah. Yang pertama yakni transaksi lebih cepat. Kalau barter kan harus nyari yang cocok tadi. Nah, kalau semisal uang tidak perlu. Kalau kita punya uang, kita beli apapun juga bisa gitu ya.
Nah, terus kemudian dengan adanya uang, kalau kita ngomongin peran uang, nah uang ini berhubungan dengan inflasi ya. Jadi uang memiliki dampak inflasi juga gitu ya. Kalau semisal terlalu banyak uang beredar. Oke, seperti pengertiannya, inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam suatu periode waktu tertentu. Hal ini menyebabkan penurunan daya beli mata uang. Nah, terus kemudian selanjutnya ini ada uang dan kebijakan moneter. Jadi kalau kita ngomongin uang itu kita ngomongin masalah kebijakan moneter karena tidak jauh dari itu gitu ya. Terus sebelum jauh kita ngomongin masalah uang dan pasar modal, mungkin ada yang mau ditanyakan. Ya. Pertanyaannya? Pertanyaannya, bagaimana kebijakan moneter yang ketat dapat membantu mengendalikan inflasi? Dan apa saja sih resiko yang dapat ditimbulkan dari kebijakan ini terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat? Oke, itu tadi pertanyaannya yang sangat luar biasa sekali ya. Mungkin ada teman yang bisa menjawab nih, apa kira-kira jawabannya? Iya. Jawabannya dari pertanyaan Mbaknya tadi, kebijakan moneter yang ketat seperti menaikkan suku bunga atau mengurangi jumlah uang beredar dapat membantu mengendalikan inflasi dengan mengurangi permintaan akhirat dengan biaya pinjaman yang lebih tinggi, konsumsi dan investasi cenderung menurun yang menekankan harga. Namun kebijakan ini juga membawa resiko. Ada 3 resiko yang dibawa. Yang pertama, resiko terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, kesejahteraan masyarakat. Ketiga, deflasi. Yang pertama, suku bunga yang tinggi dapat mengurangi investasi bisnis dan konsumsi rumah tangga yang pada gilirannya dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi. Pengangguran mungkin meningkat karena bisnis mengurangi produksi dan investasi. Yang kedua, kesejahteraan masyarakat, di mana pengurangan belanja dan investasi dapat menyebabkan penurunan pendapatan dan peningkatan pengangguran yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok rentan. Yang ketiga, deflasi. Jika kebijakan moneter terlalu ketat, ada risiko terjadinya deflasi, di mana harga barang dan jasa terus menurun. Deflasi dapat menunda konsumsi dan investasi karena ekspektasi harga yang terus turun yang dapat memicu lingkaran setan ekonomi. Oke, itu tadi jawabannya ya, sangat luar biasa sekali. Jadi bisa disimpulkan bahwa dari instrumen yang digunakan BI itu memang ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi ada resiko juga. Jadi istilahnya kalau dalam ekonomi itu adalah trade off. Jadi harus memang benar-benar difikirkan begitu ya. Kira-kira nanti dampaknya apa. Jadi meskipun salah satu diselamatkan, yang satu juga tidak bisa diselamatkan. Jadi tetap ada resiko yang harus ditanggung seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita bahas tentang uang dan pasar modal. Nah, pasar modal sudah tahu apa itu pasar modal? Iya. Nah, pasar modal ini ada tiga aspek gitu ya. Untuk pembangunan, pasar modal merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian, menyediakan pendanaan bagi perusahaan dan proyek-proyek pembangunan. Jadi untuk membantu proyek-proyek pembangunan itu ada uang dan pasar modal. Jadi ada pasar modal yang memang diperuntukkan untuk mensupport gitu ya, mensupport pembangunan proyek-proyek di negara gitu ya, di negara. Terus kemudian yang pertama yaitu alokasi sumber daya. Uang yang terkumpul di pasar modal dialokasikan ke proyek-proyek yang produktif, mendorong pertumbuhan ekonomi. Jadi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi itu termasuk mengalokasikan sumber daya, yaitu mengumpulkan uang di pasar modal itu tadi ya, yang kemudian dialokasikan ke proyek-proyek yang produktif. Terus kemudian adalah efisiensi pasar. Pasar modal yang efisien memungkinkan investor untuk mendapatkan informasi dengan mudah, mendukung alokasi sumber daya yang optimal.
Terus kemudian yang ketiga yaitu mengendalikan risiko. Nah, investor dapat mengurangi risiko dengan diversifikasi portfolio, mengoptimalkan alokasi sumber daya. Nah, ini dari ketiga aspek ini. Nah ya, uang yang mengalir di pasar modal juga berperan dalam pengembangan infrastruktur, riset, teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seperti itu ya. Jadi manfaatnya pasar modal itu tidak hanya untuk pembangunan proyek-proyek saja, tapi ternyata juga dari riset dan teknologi juga masuk dalam kategori pasar modal gitu ya. Terus kemudian apa kaitannya uang dan perdagangan internasional? Jadi kalau semisal kita ngomongin uang rupiah itu hanya untuk di Indonesia, tapi kalau untuk perdagangan internasional itu seperti apa? Nah, jadi kita akan bahas ini ya. Uang berperan penting dalam perdagangan internasional yang memfasilitasi pertukaran barang dan jasa antar negara. Jadi kalau kita ngomongin internasional otomatis ya mancanegara gitu ya, nggak cuma di Indonesia. Nah terus kemudian pertanyaannya gimana nih sistem nilai tukarnya? Nah yang pertama yaitu menentukan harga relatif mata uang. Kemudian mempengaruhi daya saing ekspor dan impor. Jadi kita harus memang unggul di bidang ekspor, tidak hanya impor seperti itu. Untuk menaikkan mata uang kita juga harus menaikkan ekspor. Jadi barang kita harus banyak nih dikeluarkan ke mancanegara agar nilai mata uang kita relatif lebih tinggi gitu ya. Terus yang kedua yaitu pembayaran internasional. Jadi uang kita tidak berlaku untuk luar negara, tapi uang pembayaran itu bisa dilakukan dengan pembayaran internasional. Menggunakan apa? Menggunakan mata uang asing atau sistem pembayaran internasional. Kalau semisal saat ini kita tahu bahwa negara adikuasa itu adalah Amerika, di mana Amerika itu menggunakan dolar, sehingga ketika ibaratnya transaksi pembayaran internasional menggunakan dolar gitu ya. Oke, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang suku bunga dan jenisnya ya. Oke, bisa dipelajari nantinya di rumah. Sebelum kita akhiri, mungkin nanti silahkan membuat tugas, yakni tugas tentang menganalisis peran uang dalam perekonomian. Jadi silahkan cari artikel terkait masalah peranan uang dalam perekonomian, sejauh mana sih ekonomi kita saat ini, seperti itu ya. Terus kemudian uang kita itu dalam taraf yang seperti apa. Nah untuk minggu depan kita akan bahas ya, untuk kelompoknya tetap yakni 2 kelompok. Nah nanti kita diskusi lagi ya. Oke, sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, untuk Kosmanya silahkan dipimpin doa. Sebelum kita mengakhiri perkuliahan hari ini, alangkah baiknya kita membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, cukup ya pertemuan kita hari ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari Ibu. Terima kasih, kalian luar biasa begitu ya. Kita akhiri pertemuan kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.